Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video sebelumnya saya sudah pernah share resep membuat Japanese cheesecake dengan 3 telur. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat Japanese cheesecake dengan 5 telur tanpa cream cheese. Asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya dengan benar, insya Allah akan berhasil. Buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya, tonton terus videonya sampai habis ya. Yuk kita langsung saja ke tutorial pembuatan. Bahan-bahan yang saya siapkan adalah pertama, kita siapkan wadah yang bersih untuk menaruh putih telur. Wadah putih telur ini harus betul-betul bebas dari lemak maupun dari air. Untuk bahannya, kita pisahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, bahan untuk putih telur. Yang kedua, bahan untuk pasta atau kuning telur. Kita sisihkan dulu ya. Untuk ukuran loyang, saya memakai loyang yang diameter 20 cm. Tapi teman-teman kalau mau memakai yang diameter 18 cm juga boleh. Loyangnya harus loyang press tanpa sambungan karena dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk ke dalam sambungan loyang tadi. Karena kita akan memanggang dengan menggunakan teknik au bain-marie. Alas loyangnya saya olesi margarin, kemudian saya beri baking paper. Untuk samping-sampingnya saya tidak olesi apapun, tapi saya beri baking paper untuk sampingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi diusahakan tinggi baking papernya itu lebih tinggi dari loyangnya. Nah, seperti ini ya. Pertama saya akan panaskan susu UHT bersama 6 lembar keju slice. Teman-teman boleh memakai 5 lembar keju slice ya, yang penting maksimal 100 gram keju. Karena per lembarnya keju slice ini 16 gram, jadi bisa sampai 5 atau 6 slice. Kita panaskan menggunakan api kecil saja sampai kejunya itu meleleh, sampai terus diaduk-aduk. Tidak perlu sampai mendidih, asal kejunya itu sampai meleleh saja. Masih dalam keadaan panas, kemudian saya akan masukkan margarin. Kemudian diaduk-aduk sampai margarinnya meleleh. Kemudian masukkan terigu sambil diayak. Kenapa kita wajib mengayak terigu ini? Supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil ya. Diayak sambil diaduk terus sampai tercampur rata. Terus diaduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, ini mulai terlihat adonannya mengental ya. Lanjutkan saja, tidak apa-apa. Terus diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur rata. Kemudian masukkan kuning telur secara bertahap. Sambil terus diaduk. Kalau mau memasukkan sekaligus juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, adonannya sudah mulai terlihat licin ya, teman-teman. Licin dan tidak terlalu kental seperti tadi. Supaya adonan pastanya ini lebih halus, kita bisa menyaringnya dulu teman-teman, supaya nanti hasilnya itu lebih halus, kemudian tampak seperti tidak berpori. Tapi saya akan tunjukkan di tutorial ini yang tidak disaring ya, nanti akan terlihat seperti apa. Sambil menunggu adonan putih telurnya di mixer, kita akan panaskan dulu ovennya, api atas bawah. Karena kita akan memanggang dengan teknik au bain-marie, maka saya akan masukkan loyang yang berisi air untuk merendam loyang adonannya ya. Air yang diisikan itu setinggi 1 cm. Saya masukkan langsung ya pada saat oven dipanaskan. Jadi biar airnya pun ikut memanas. Pada saat adonan cake-nya dimasukkan tuh airnya sudah panas dan sudah stabil untuk di oven. Saya siapkan dulu cream of tartarnya setengah sendok teh. Nah, nanti akan dimasukkan saat adonan putih telur mulai berbuih.
Saya akan mixer putih telur ini sampai kondisi soft peak ya teman-teman. Nah, untuk gulanya saya akan masukkan dalam 3 tahap. Nah, ini sudah berbuih, saya masukkan cream of tartarnya. Fungsi cream of tartar ini untuk menstabilkan kocokan putih telur. Tahap yang ke-1, saya masukkan gulanya. Kenapa gulanya harus dimasukkan secara bertahap? Supaya adonan putih telurnya itu tidak turun, tidak mencair. Jadi gulanya itu harus dimasukkan sedikit-sedikit, secara bertahap. Seperti apa sih ciri-ciri soft peak itu? Soft peak itu ciri-cirinya ketika putih telurnya sudah mengembang, putih mengkilat, kemudian sudah berpori halus, dan dia nanti membentuk jambul terbalik. Nah, seperti ini sudah membentuk jambul terbalik. Ini namanya sudah soft peak. Kemudian saya akan masukkan adonan putih telur ke dalam adonan pasta. Adonan pastanya diaduk-aduk dulu, karena di bagian atasnya suka membentuk lapisan kulit ya. Nah, masukkan sebagian saja dulu, kira-kira segini. Nah, ya. Kemudian saya aduk-aduk perlahan-lahan. Ini ngaduknya saya pelan banget loh teman-teman. Jangan diaduk kenceng-kenceng ya, karena akan menyebabkan adonan putih telurnya itu nanti mencair. Mencair nantinya bolunya itu akan bantet. Aduk secara perlahan seperti ini. Nah, kemudian saya akan tuangkan adonan pasta tadi ke dalam wadah yang berisi putih telur. Lanjut diaduk-aduk memakai whisk secara perlahan. Nah, seperti ini. Ini ngaduknya benar pelan-pelan ya sebetulnya. Sampai tercampur rata. Saya akan ganti dengan spatula mengaduknya untuk mengangkat margarin dan putih telur yang masih mengendap di dasar wadah ya teman-teman. Karena kalau kelihatan dari atas itu seperti sudah tercampur rata, padahal di bagian dasar wadahnya itu masih banyak margarin dan putih telur yang mengendap. Saya aduk balik terus secara perlahan, pelan-pelan saja. Aduk balik, karena masih banyak di dasar wadahnya itu putih telur yang belum tercampur rata. Nah, seperti ini, adonan mulai tercampur rata, sudah mulai membentuk rebound stage. Kita siapkan loyang, kemudian kita masukkan ke dalam loyang dengan posisi agak tinggi, supaya gelembung-gelembung udara yang ada dalam adonan ini pecah. Nah, adonan yang bagus ini masih terlihat kental ya teman-teman. Jadi dia kental, tidak mudah tenggelam pada saat jatuh. Dan masih berjejak. Lalu saya ratakan dengan tusuk sate dengan gerakan melingkar dari tengah ke samping perlahan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Dari samping menuju ke tengah lagi, supaya hasil cake-nya nanti tidak banyak berongga. Nah, kalau ada gelembung-gelembung di permukaan atasnya, kita tusuk-tusukin aja pakai tusuk sate. Oke, siap di oven. Ovennya ini sudah panas. Dan airnya pun sudah saya masukkan dari awal tadi, dia sudah panas. Di oven pertama memakai suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Kuenya tampak sudah mulai mengembang, kemudian kita naikkan suhunya menjadi 150 derajat Celcius, kemudian lanjut oven 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian kita buka tutup oven sedikit saja dalam 10 detik,
Tujuannya untuk mengurangi suhu panas yang terlalu tinggi di dalam oven, yang menyebabkan bolunya itu nanti bisa retak. Kalau sudah, kita tutup kembali. Kemudian, suhunya diturunkan menjadi 120 derajat Celcius sampai bolunya itu matang. Oven lagi selama 40 menit. Disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, teman-teman. Nah, cake-nya ini sudah matang. Saya akan buka dulu baking paper samping-sampingnya. Ditarik aja seperti ini. Ini gampang banget kok. Nah, seperti ini, ditarik pelan-pelan sampai kita lepas. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan balikan. Nah, ini mulus banget ya, teman-teman. Lihat, ini menul-menul banget. Gemes banget ya ngelihatnya. Ya Allah, Masya Allah, gemes. Menu-menu seperti ini. Lihat, ini lembut, bener-bener moist ya, bener-bener lembut, bener-bener fluffy. Nah, ini dia Japanese cheesecake-nya sudah jadi. Bolu yang menul-menul, super fluffy, super moist, unik banget ya. Ini unik banget beneran. Japanese cheesecake ini unik karena dia bolu yang atasnya itu kering, kemudian samping-sampingnya itu tetap lembab atau moist. Jadi dia tidak akan kering samping-sampingnya dan dalamnya ya. Kemudian dia fluffy, bisa goyang-goyang kayak begini. Coba deh teman-teman bikin sendiri deh. Oke, saya akan cicipin dulu Japanese cheesecake-nya. Nah, dalamnya ini seperti ini, dia lembut banget ya teman-teman. Oh ya, tadi kan saya tidak disaring dulu ya waktu membuat adonan pastanya. Nah, jadi teksturnya itu tidak sehalus dengan yang disaring. Kalau yang tidak disaring seperti saya ini, itu masih terlihat ada gerindil-gerindil kejunya ya teman-teman. Keju slice yang masih bergerindil gitu. Kalau yang disaring itu betul-betul halus banget. Sampai kelihatan tidak berpori. Ini enak banget, benar-benar mantap. Selamat mencoba di rumah, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe, like, dan sertakan komennya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.